Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Bertemu dengan saya, Siti Mahmudah dari SMPN 28 Kota Tangerang. Pada pertemuan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi tentang sistem reproduksi manusia. Standar kompetensi dari sistem reproduksi manusia adalah memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi manusia. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan proses pembelahan sel. Yang kedua, menjelaskan alat reproduksi manusia. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah pembelahan yang terjadi pada tubuh manusia dengan tujuan menambah jumlah sel dan jenis sel. Pembelahan sel ada dua macam. Yang pertama, pembelahan secara mitosis, dan yang kedua, pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara mitosis adalah pembelahan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada pembelahan sel tubuh, bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi sel, menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk. Dan yang keempat adalah berlangsung dalam satu kali tahap, yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan ini adalah proses pembelahan mitosis yang terjadi pada tubuh manusia. Dimulai daripada tahap profase. Pada tahap profase, kromosom sudah mulai mengganda. Yang kedua, membran inti mulai rusak. Membran inti pada sel induk sudah mulai rusak. Kemudian, setelah proses profase, masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses metafase. Pada tahap metafase, yang terjadi adalah kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian memasuki tahap anafase. Pada tahap anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama dengan induk. Setelah tahap anafase, memasuki tahap yang terakhir, yaitu tahap telofase. Tahap telofase, ciri-cirinya adalah membran inti mulai kembali bergabung. Membran inti sudah mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anak. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dua sel anak yang bersifat diploid. Kemudian yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin dan organisme yang melakukan proses reproduksi dengan cara generatif atau seksual. Pembelahan meiosis sering disebut dengan pembelahan secara reduksi, yaitu pembelahan yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Ini adalah proses tahap-tahap pembelahan meiosis, sama dengan tahap pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi pada pembelahan meiosis terjadi dua kali tahap, yaitu tahap meiosis 1, tahap meiosis 2.
Tahap meiosis 1, tahap-tahapnya adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Setelah telofase 1, kembali kepada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada telofase 2 ini menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Nah, itu adalah proses pembelahan secara meiosis. Kemudian materi yang kedua adalah alat atau organ reproduksi pada manusia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada laki-laki dan alat reproduksi pada perempuan. Yang pertama adalah alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki Ibu urutkan dari atas. Yang pertama adalah kandung kemih. Yang kedua, kantung semen. Kemudian saluran ejakulasi. Kemudian kelenjar bulboretral. Kemudian testis. Kemudian epididymis, kemudian saluran kandung kemih, kemudian penis, vas deferens, dan terakhir adalah kelenjar prostat. Fungsi dari alat reproduksi laki-laki. Yang pertama, penis berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Kemudian skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Vesicula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Cooper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Pada organ reproduksi laki-laki, terutama di testis, terjadi yang namanya spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembuatan sel sperma yang terjadi di dalam testis. Ini adalah gambar testis yang berasal dari kumpulan-kumpulan tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini adalah tempat proses pembuatan sel sperma. Ini irisan melintangnya. Apabila diiris, tubulus seminiferus seperti ini. Dan di dalamnya, jika dilihat dengan mikroskop, seperti ini. Memiliki yang pertama adalah sel induk pada testis atau sel induk pada tubulus seminiferus adalah spermatogonium. Spermatogonium ini bersifat 2N. Kemudian spermatogonium mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1. Mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan spermatid. Atau spermatid ini adalah yang dinamakan sel spermatozoa. Sel spermatozoa bersifat N atau setengah jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Kemudian yang kedua adalah organ reproduksi pada wanita atau perempuan. Yang pertama adalah, ini ada dua di kanan dan kiri, ovarium.
Yang kedua adalah tuba falopi, kemudian infundibulum, kemudian ada uterus atau rahim, kemudian ada endometrium, dinding rahim, kemudian ada vagina, dan terakhir adalah serviks atau saluran rahim, mulut rahim. Ini adalah fungsi organ reproduksi pada wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur. Sel telur atau tuba falopi, saluran telur atau tuba falopi atau disebut juga oviduk, berfungsi menghubungkan ovarium dengan rahim. Infundibulum berfungsi sebagai saluran pangkal dari tuba falopi. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruhnya saat menstruasi. Vagina berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum, dan juga sebagai terletak di samping kanan dan kiri rahim. Kemudian serviks atau saluran rahim adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ibu ulangi yang untuk vagina ya nak. Struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim dan berfungsi menghasilkan sel telur. Oh, ini maksudnya ovarium. Nah, pada saat seorang wanita sudah mengalami pubertas, akan mengalami yang namanya menstruasi. Menstruasi itu adalah meluruhnya dinding rahim bersama darah dan sel telur. Sel telur dihasilkan dari ovarium dan prosesnya adalah oogenesis. Oogenesis yang terjadi pada ovarium berawal dari sel induk pada ovarium yang dinamakan oogonium mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan oosit primer yang bersifat 2N. Ingat ya nak, kalau pembelahan mitosis menghasilkan 2N. Oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Badan polar akan rusak dan tidak mengalami pembelahan. Yang mengalami pembelahan selanjutnya adalah oosit sekunder. Oosit sekunder mengalami meiosis 2 yang menghasilkan satu sel telur dan badan polar. Badan polarnya juga akan mengalami kerusakan dan hanya tinggal satu sel telur. Apabila sel telur bertemu dengan sel sperma, ini sel sperma, akan terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Ini adalah keterangan proses dari oogenesis. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.